Halo guys, jumpa lagi di channel Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas soal UTBK Pengetahuan Kuantitatif dan Penalaran Matematika. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang berikutnya. Dan share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya agar kita bisa belajar bersama dan sukses bersama. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama merupakan soal pengetahuan kuantitatif. Berdasarkan informasi berikut ini, antara lain A kurang 5 per 9 tambah 3 sama dengan B plus 7 per 12 tambah 2. Nah, berapakah nilai yang diperoleh untuk 4A dikurang 3B? A0, B2, C3, D5, dan E7. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, di sini soalnya adalah A kurang 5 plus 9 tambah 3 sama dengan B plus 7 per 12 tambah 2. Nah, di sini kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 3 itu sama dengan juga 3 per 1. Maka kita gunakan penyebut 9. 1 kali 9 sama dengan 9, 3 kali 9, 3 kali 1 kali 9 sama dengan 9, 3 kali 9 sama dengan 27, sama dengan, nah untuk ruas kanan juga dilakukan hal yang sama, 2 itu sama dengan 2 per 1, digunakan penyebut 12, maka 1 kali 12, 12, 24 dikali 12 sama dengan 24. 2 kali 12 sama dengan 24. Nah, apabila penyebutnya telah sama, maka dapat kita operasikan A kurang 5 plus 27 per 9 sama dengan B plus 7 plus 24 sama dengan 12. Nah, negatif 5 plus 27 sama dengan 22, maka A plus 22 per 9 sama dengan 7 plus 24 sama dengan 31, maka B plus 31 per 12. Nah, di sini kita kali silang sehingga 12 dikali A sama dengan 12A, 12 dikali 22, 264 sama dengan 9 dikali B, 9B, 9 kali 31, 279. Kemudian kita sama yang memiliki variabel kita pindahkan ke ruas kiri dan yang tidak memiliki variabel kita pindahkan ke ruas kanan. Maka 9B kita pindahkan ke kiri dan 264 kita pindahkan ke kanan. Maka 12A 9B positif pindah ke ruas kiri menjadi negatif 9B sama dengan 279. 264 positif dipindahkan ke ruas kanan menjadi negatif sehingga 12A dikurang 9B sama dengan 15. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai dari 4A dikurang 3B, tetapi yang kita dapatkan adalah 12A dikurang 9B sama dengan 15. Maka harus kita ubah 12A dikurang 9B harus kita ubah menjadi 4A dikurang 3B dengan cara setiap ruas kita bagi dengan 3. Nah, apabila setiap ruas kita bagi dengan 3 didapatkan 12 dibagi 3 4A, 9 dibagi 3 3B sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka jawaban dari 4A dikurang 3B adalah 5. Nah, jawabannya yang benar adalah D. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua masih merupakan soal pengetahuan kuantitatif. Diketahui Farhan ingin ke kampusnya untuk kuliah dan berangkat pukul 9.30 dengan mengendarai sepeda motor yang berkecepatan 98 km per jam. Farhan sampai di kampus pada pukul 12.00. Sementara teman sekelasnya, yaitu Gilang, berangkat dengan sepeda motor 1 jam setelah Farhan berangkat. Dengan jarak yang sama, Gilang berangkat dengan kecepatan 80 km per jam. Pada pukul berapa Gilang tiba di kampus? A 13.00, B 12 pukul 12 lewat 55 lebih 15 detik, C 14.02 lebih 45 detik, D 13.33 lebih 45 detik, E 14.00. Nah, untuk menjawab soal seperti ini dapat digunakan, kita harus tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui itu
kecepatan Farhan 98 km per jam. 8 km. Kemudian untuk waktunya itu dia berangkat pukul 9.30 dan sampai pada pukul 12.00, maka waktunya 12.00 dikurang 9.30 sama dengan 2 jam 30 menit atau 2,5 jam. Kemudian di sini dikatakan bahwa Gilang dan Farhan memiliki jarak yang sama. Jarak dari rumah Farhan dan Gilang itu sama, sehingga jarak dari rumah Farhan sama dengan jarak dari rumah Gilang, atau jarak yang ditempuh Farhan sama dengan jarak yang ditempuh Gilang. Kemudian kecepatan Gilang sama dengan 80 km per jam. Nah, untuk menjawab soal seperti ini dapat digunakan rumus kecepatan, yaitu kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, di sini untuk mengetahui waktu yang ditempuh oleh Gilang, kita harus cari terlebih dahulu jarak yang ditempuh oleh Gilang. Nah, untuk mencari jarak yang ditempuh oleh Gilang, kita dapat menggunakan cara mencari jarak yang ditempuh oleh oleh Farhan. Maka di sini kecepatan Farhan 98 sama dengan jarak yang ditempuh oleh Farhan dibagi dengan waktu Farhan, yaitu 2,5. Oke. Nah, 2,5. Maka jarak yang ditempuh Farhan sama dengan 98 dikali 2,5. 98 dikali dengan 2,5 didapatkan 245 km. Maka ini juga merupakan jarak yang ditempuh oleh Gilang. Nah, kemudian untuk mengetahui waktu yang ditempuh oleh Gilang juga dapat digunakan rumus yang sama, yaitu kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, diketahui kecepatan Gilang adalah 80 km per jam sama dengan jarak Farhan, yaitu 245 km dibagi waktu Gilang. Maka waktu yang ditempuh Gilang sama dengan 245 dibagi 80, sama dengan 3,0625 atau sama dengan 3 jam 3 menit 45 detik. Nah, karena di sini dikatakan bahwa Gilang itu berangkat dengan sepeda motor 1 jam setelah Farhan berangkat. Nah, Farhan berangkat pukul 9.30, maka Gilang berangkat pukul 10.30. Nah, di sini waktunya itu 3 jam 3 menit 45 detik. Maka 10 ditambah 3 jam itu ditambah 3 jam 3 menit 45 detik. Nah, di sini detiknya 10 jam 30 menit 00 detik, maka ditambah 5 4 3 13 pukul 13.00 33 menit 45 detik. Maka jawaban yang benar adalah D. Pukul 13.00 33 menit lebih 45 detik. Nah, gampang kan? Oke, kita langsung masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga merupakan soal penalaran matematika. Sebuah kapal mampu mengangkut hingga 240 penumpang. Penumpang kelas eksekutif dapat membawa bagasi seberat 60 kg, sedangkan kelas ekonomi sebanyak 20 kg. Kapal ini hanya mampu mengangkut muatan bagasi. Ini bagasi ya. Sini bagasi seberat 7.200 kg. Harga sebuah tiket kelas eksekutif adalah 100.000 dan kelas ekonomi 75.000. Berapakah pendapatan maksimum yang didapat pengusaha kapal dari hasil penjualan tiket dalam rupiah? A. 21,5 juta, B. 24 juta, C. 19,5 juta, D. 21 juta, dan E. 18 juta. Nah, kita langsung saja bahas cara jawabnya. Untuk menjawab soal seperti ini dapat digunakan pemisalan. Misalnya, penumpang kelas eksekutif kita misalkan dengan X, dan penumpang kelas ekonomi kita misalkan dengan Y. Nah,
Di sini dikatakan bahwa dia itu dapat mengangkut 240 penumpang, maka persamaan pertama X tambah Y sama dengan 240. Kemudian persamaan kedua dikatakan bahwa penumpang eksekutif dapat membawa bagasi seberat 60 kg dan kelas ekonomi sebanyak 20 kg dan mampu mengangkat bagasi sebesar 7.200 kg. Maka persamaan kedua 60X plus 20Y sama dengan 7.200. Nah, persamaan ini dapat disederhanakan agar dapat lebih mempermudah proses perhitungan dengan cara semuanya itu semua kita bagi dengan 20 sehingga diperoleh 3X plus Y sama dengan 360. Nah, di sini semua ruas dibagi 20. Didapatkan 3X plus Y sama dengan 360. Nah, kemudian kita cari nilai X dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, untuk metode eliminasinya 3X plus Y sama dengan 360 persamaan pertama dan persamaan kedua X plus Y sama dengan 240. Kemudian 360 dikurang 240 sama dengan 120. Y dikurang Y sama dengan 0 atau tidak ditulis juga. 3X dikurang X sama dengan 2X. Maka X sama dengan 120 plus 2. X sama dengan 60 orang. Maka jumlah maksimum penumpang kelas eksekutif yang dapat ditampung adalah 60 orang. Nah, untuk mengetahui jumlah maksimum penumpang kelas ekonomi dapat kita cari dengan memasukkan nilai X sama dengan 60 orang ke persamaan pertama. X plus Y sama dengan 240. Maka 60 plus Y sama dengan 240. Maka Y sama dengan 240 dikurang 60. Y sama dengan 180 orang. Nah, bisa disimpulkan bahwa jumlah maksimum penumpang ekonomi yang dapat ditampung kapal tersebut adalah 180 orang. Yang ditanyakan adalah pendapatan maksimum. Maka dapat dicari dengan cara 60 dikali harga tiket eksekutif 100.000 ditambah 180 kali harga tiket kelas ekonomi 75.000 sama dengan 6 juta ditambah 13.500 sama dengan 19.500 atau 19,5 juta. Maka jawaban yang benar adalah C. 19,5 juta. Nah, gampang kan? Oke, kita langsung masuk ke soal yang keempat. Soal yang keempat merupakan soal penalaran matematika. Kelurahan Sukasuka sedang melakukan pencatatan terhadap 6 orang anak. Hal yang dicatat adalah total energi yang dikonsumsi dalam harian dan gula dalam kilokalori. Hasilnya seperti tabel berikut. Nah, di sini diberikan tabel total energi dan energi dari gula. Kemudian jika data Karen dihapus, jadi data Karen dihapus dan ditukar dengan Zaidiah, maka data Karen diganti menjadi data dari Zaidiah. Maka rata-rata kandungan gula darah anak menjadi 180. Maka kandungannya rata-rata jika Karen diubah menjadi Zaidiah adalah 180. Nah, ditanyakan berapa kilokalori kandungan gula Zaidiah. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus di sini diketahui rata-ratanya itu apabila Karen diganti dengan Zaidiah 180, maka kita dapat gunakan cara energi dari Bayu 160 ditambah energi dari Hasan 140 ditambah, karena Karen diganti dengan Zaidiah dan kita tidak tahu berapa kandungan gula dari Zaidiah, maka kita kasih simbol Z, Zaidiah. Kemudian ditambah dengan gula dari Nana 220, gula dari Noel 220, dan gula dari Maweh 160. Kemudian dibagi dengan 6 karena ada 6 orang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama dengan 180. Rata-ratanya adalah 180. Kemudian semua yang tidak memiliki variabel kita tambahkan sehingga 900 plus Z bagi 6 sama dengan 180.
Nah, 6 dapat kita 6 dapat dikali dengan 180 karena bagi pindah ruas menjadi kali. Maka 6 dikali 180 sama dengan 900 plus Z sama dengan 180 kali 6. Z sama dengan 180 kali 6 itu adalah 1080. 900 pindah ruas ke kanan positif maka berubah menjadi negatif. Maka 1080 kurang 900, Z sama dengan 180. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa kandungan gula dari Zaidia adalah 180 kilokalori. Maka jawabannya adalah 180 kilokalori. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, soal kelima masih merupakan soal penalaran matematika. Jenis ikan A jika diberikan sekarung pelet ikan, maka akan habis dalam waktu X hari. Akan tetapi untuk ikan jenis B, jika diberi sekarung pelet akan habis dalam waktu 6 hari. Apabila keduanya secara bersamaan diberi bakar ikan, maka akan habis dalam waktu 4 hari. Berapakah angka yang tepat untuk nilai dari X? A12, B8, C18, D9, E15. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, apabila terdapat penggabungan dapat digunakan rumus seperti A ditambah seperti B sama dengan seperti AB, di mana TA merupakan waktu yang diperlukan ikan jenis A, TB waktu untuk ikan jenis B, dan TAB adalah waktu apabila ikan jenis A dan B diberikan sekarung pelet secara bersamaan. Sehingga 1/X ditambah 1/6 sama dengan 1/4. 1/X sama dengan, nah di sini untuk yang memiliki koefisien X kita pisahkan pada ruas sebelah kiri, sehingga untuk 1/6 kita pisahkan ke ruas sebelah kanan karena dia positif, pindah ruas menjadi negatif sehingga 1/4 dikurang 1/6. 1/X sama dengan, nah 4 dan 6 kita samakan penyebutnya menjadi penyebut 12. Nah, menjadi penyebut 12. Maka 12 dibagi 4 3, 3 kali 1 3, maka di sini berubah menjadi 3/12. Kemudian 12 bagi 6 2, 2 kali 1 2, di sini berubah jadi 3/12. Maka persamaannya menjadi 3 dikurang 2/12. Maka 1/X sama dengan 1/12. Nah, ini dikali silang sehingga X kali 1 sama dengan X, 12 kali 1 sama dengan 12, maka X sama dengan 12 hari. Jawabannya adalah yang A. Jawabannya yang A. Nah, gampang kan? Oke, demikian dulu pembahasan soal kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video aku yang berikutnya. Jangan juga lupa share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan kita bisa belajar bersama dan sukses bersama. Terima kasih, bye!